Pernahkah kau merasa bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih tua dari tubuhmu sendiri? Sebuah gema halus yang berdenyut di balik setiap napas dan setiap pikiran, setiap keputusan. Ia seperti bisikan samar dari masa yang tak kau ingat, namun terasa begitu nyata. Itulah jejak karma, energi yang tak hilang, hanya bertransformasi dan menunggu untuk disadari. Karma bukan sekadar tentang balasan perbuatan, bukan pula tentang hukuman atau pahala. Ia adalah pola getaran yang tersimpan di dalam tubuh energimu, bersemayam di 7 pusat cahaya yang disebut cakra. Di sanalah seluruh perjalanan jiwamu terekam, luka, cinta, kesedihan, dan kebangkitan. Tubuhmu adalah kitab yang hidup, dan setiap cakra adalah bab dari perjalanan kesadaranmu. Mari duduk sejenak, tarik napas perlahan, rasakan kehidupan menembus dadamu. Bayangkan 7 pusaran energi mulai berputar lembut di sepanjang tulang belakangmu. Dari akar hingga mahkota, dari bumi hingga langit. Di sanalah kisah panjang jiwamu menunggu untuk diungkap. Kita akan menelusuri satu persatu, dengan hati yang terbuka dan pikiran yang hening. Bukan untuk menghakimi masa lalu, tapi untuk memahaminya. Bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menerangi akar dari setiap penderitaan yang pernah kau bawa. Karena setiap cakra menyimpan karmanya sendiri. Di dasar pangkal ada rasa takut dan bertahan. Di perut bawah ada keinginan, gairah, dan keterikatan. Di ulu hati ada ego yang ingin diakui. Di dada ada cinta yang terluka dan menunggu sembuh. Di tenggorokan ada kebenaran yang tak pernah terucap. Di dahi ada pandangan yang pernah tertutup oleh kabut ilusi. Dan di mahkota kepala ada pintu menuju langit, tempat semua karma berhenti berputar. Setiap lapisan itu bukan musuh tapi guru. Mereka menunggu untuk dipeluk, dipahami, dan dibebaskan. Dan saat kau menyadari pola yang berulang dalam hidupmu, kau sebenarnya sedang membaca jejak karma yang sedang memintamu untuk bangun. Karena pada akhirnya, kebangkitan spiritual bukan tentang menjadi lebih tinggi dari dunia, melainkan tentang menyatu dengan arus kehidupan tanpa perlawanan. Ketika 7 cakra bersinar dalam keseimbangan, kau tak lagi menjadi budak dari pengalaman, tapi saksi dari kesadaran yang abadi. Di sanalah karma berhenti berputar, di sanalah jiwa menemukan rumahnya, dan di sanalah kau akhirnya mengingat siapa dirimu yang sejati. Baik, kita lanjutkan perjalanan ini pelan-pelan, seperti menelusuri sungai yang tenang di dalam diri sendiri. Karena memahami karma bukan soal hafalan, tapi tentang mengalami getarannya, merasakannya mengalir di dalam setiap cakra yang hidup di tubuhmu. Cakra pertama Muladhara, akar kehidupan, terletak di dasar tulang punggungmu. Ia adalah pusat dari rasa aman, stabilitas, dan hubunganmu dengan bumi. Disinilah karma paling tua bersemayam, karma yang lahir dari ketakutan untuk kehilangan, dari rasa kekurangan, dari trauma masa kecil yang menanamkan keyakinan bahwa dunia ini tidak aman. Jika kau sering cemas tanpa sebab, sulit percaya pada kehidupan, atau selalu merasa kurang, itulah bisikan dari cakra akar. Muladhara berbicara dalam bahasa bumi. Ia menuntutmu untuk kembali berpijak, mencintai tubuhmu, menghormati keberadaanmu di dunia ini. Untuk membersihkan karmanya, kau harus belajar mempercayai kehidupan, melepaskan kontrol, dan merasakan bahwa kau selalu cukup. Karena bumi selalu menopangmu, bahkan ketika kau lupa bahwa kau terhubung dengannya. Cakra kedua, Swadhisthana, pusaran gairah dan emosi. Ia berputar lembut di bawah pusar, tempat air kehidupan mengalir. Cakra ini menyimpan karma yang berkaitan dengan hasrat, kenikmatan, hubungan, dan rasa bersalah. Ketika energi di sini terjebak, hidupmu terasa seperti gelombang emosi yang sulit kau kendalikan, kadang terlalu deras, kadang terlalu beku. Disinilah luka akibat kehilangan cinta atau penolakan masa lalu menetap. Karma yang muncul di Swadhisthana sering berwujud ketergantungan emosional atau rasa takut untuk merasakan kebahagiaan sepenuhnya. Tapi ketika kau menyembuhkannya, gairahmu menjadi murni. Bukan lagi nafsu yang menuntut, tapi energi kreatif yang ingin mencipta dan memberi. Cakra ketiga, Manipura, pusat api dan kehendak, berada di perut bagian atas tepat di ulu hati. Cakra ini menyimpan karma tentang kekuasaan, harga diri, dan keinginan untuk diakui. Ketika Manipura tertutup, seseorang kehilangan arah, mudah menyerah,
dan merasa tak punya kendali atas hidupnya. Namun ketika ia terbakar terlalu kuat, lahirlah kesombongan, amarah, dan dominasi terhadap orang lain. Api di sini harus dijaga agar tetap terang namun tidak membakar. Karmanya dibersihkan melalui keberanian untuk bertanggung jawab atas hidupmu tanpa menyalahkan masa lalu atau orang lain. Ketika Manipura seimbang, kau mulai memahami kekuatan sejati bukan tentang menguasai, tapi tentang menjadi terang tanpa membutakan. Cakra keempat, Anahata, jantung kesadaran. Ia bersemayam di tengah dada, tempat cinta tanpa syarat bernafas. Karma di sini adalah yang paling lembut sekaligus paling dalam. Ia datang dari kehilangan, pengkhianatan, dan rasa tidak layak dicintai. Banyak jiwa yang membawa luka lama di Anahata, menjadikannya rapuh atau dingin. Tapi dengarkan ini, tidak ada cinta yang benar-benar hilang, ia hanya berubah bentuk. Saat kau membuka hati, bukan untuk dunia luar tapi untuk dirimu sendiri, semua karma yang terikat pada luka akan mulai mencair. Cinta sejati tidak meminta apa-apa, ia hanya ada, mengalir seperti udara, memberi hidup tanpa syarat. Cakra kelima, Vishuddha, suara keheningan. Terletak di tenggorokanmu, ia adalah pintu bagi ekspresi dan kebenaran. Karma yang tersimpan di sini berasal dari kebohongan yang pernah kita telan, kata-kata yang tak sempat terucap, perasaan yang ditekan, kebenaran yang dikubur. Maka tak heran, banyak orang hidup dengan tenggorokan yang terasa berat, bukan karena sakit fisik tapi karena energi yang menunggu untuk diungkap. Untuk membersihkan karma Vishuddha, kau harus berani berbicara dari hati, namun bukan untuk membuktikan, melainkan untuk menyampaikan kebenaran dengan kasih. Setiap kali kau berkata jujur dengan niat suci, getaran cakra ini menjadi jernih seperti langit setelah hujan. Cakra keenam, Ajna, mata ketiga. Ia berada di antara alis, pusat dari intuisi dan persepsi sejati. Karma di sini muncul dalam bentuk ilusi. Ketika kita melihat dunia hanya dari kacamata ego, kita menilai, membandingkan, dan melupakan bahwa semua yang terlihat hanyalah bayangan dari kesadaran itu sendiri. Ketika ajna terbuka, kau mulai melihat lebih dalam. Bahwa setiap peristiwa dalam hidupmu bukan kebetulan, melainkan refleksi dari pikiran dan keyakinanmu sendiri. Penyucian karma di sini adalah melalui keheningan dan pengamatan. Karena dari diam, pandangan sejati akan muncul. Bukan dari mata, tapi dari hati yang telah melihat segalanya dengan damai. Cakra ketujuh, Sahasrara, mahkota cahaya. Ia adalah puncak dari seluruh perjalanan. Disinilah jiwa menyatu dengan sumbernya, dan semua karma berhenti berputar. Cakra ini bukan sekadar energi, tapi kesadaran murni itu sendiri. Ketika terbuka, kau tak lagi terikat oleh sebab dan akibat. Kau menjadi saksi dari seluruh pengalaman, tanpa menilai, tanpa menolak. Sahasrara adalah ruang hening tempat Tuhan berbisik. Ia tidak membutuhkan doa karena seluruh keberadaanmu sudah menjadi doa itu sendiri. Ketika kau mencapai titik ini, semua lapisan diri mencair. Tak ada lagi aku yang mencari. Tak ada lagi karma yang harus ditebus, hanya cahaya yang pulang ke cahaya. Kau lihat, setiap cakra bukan hanya pusat energi, tapi juga cermin evolusi kesadaran. Dan setiap kali kau menyeimbangkan satu lapisan, kau sedang membebaskan bagian dari jiwamu yang dulu terikat oleh waktu. Inilah perjalanan pembebasan sejati, bukan naik ke surga, tapi menyadari bahwa surga sudah ada di dalam dirimu. Baik, sekarang tarik napas perlahan, dan biarkan semua kata yang baru saja kau dengar tenggelam ke dalam dirimu. Bayangkan 7 pusaran cahaya itu berputar lembut, selaras dengan napas dan denyut jantungmu. Dari akar hingga mahkota semuanya bersinar tenang. Tak ada lagi yang perlu dikejar, tak ada lagi yang perlu dilawan. Kau bukan lagi sekadar tubuh yang berjalan di dunia. Kau adalah aliran kesadaran yang menari di antara bumi dan langit. Karma bukanlah hukuman tapi pelajaran. Setiap luka adalah pintu, setiap kesulitan adalah guru, dan setiap getaran yang muncul dalam dirimu sedang membawamu pulang. Pulang kepada keseimbangan, pulang kepada cahaya. Pada akhirnya, kita semua sedang menempuh perjalanan yang sama, perjalanan untuk mengenal siapa kita sesungguhnya. Bukan tubuh, bukan pikiran, melainkan kesadaran abadi yang berdiam di balik semua bentuk. Inilah akhir dari perjalanan 7 cakra.
tapi juga awal dari kebangkitan kesadaranmu yang sejati. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like dan bagikan video ini.